misalkan dari end user itu ngomong buat sistem stok barang ya, mindsetnya biasanya mereka tuh pasti aplikasi yang punya database. Sudah, terlepas itu mau basisnya web, terlepas itu mau basisnya nanti ke Windows dengan pakai misalkan Java base seperti itu, sudah itu saja. Tapi tetap pastinya kan punya database toh? Iya. Selesai, oke? Nah, ini temanya kan stok barang kan? Iya. Latar belakangnya pasti sama. Karena apa? Memiliki item ataupun field nama barang, jumlah loh, seperti itu. Setidaknya kan seperti itu. Nah, ataupun kalau misalkan mau dikelompokkan ada variannya, kayak gitu. Misalkan tepung ini ada tepung apa gitu kan? Ada tepung bumbu misalkan ya, seperti itu. Apalah itu. Nah, tapi deskripsi temanya sama, cuma itu dari sisi robot yang punya pemikiran, robot line follower seperti itu, yang mana dia bisa punya kamu itu kan kita asumsikan, anggap saja cuma apa, ada bahan 1, bahan 2, bahan 3, bahan 4. Nah, tapi dengan IoT ya, IoT ya, pastinya di sini punya koneksi jaringan toh. Yang bagian-bagian di sini pun nanti terkoneksi dalam suatu perangkat. Misalkan di sini Arduino yang juga nanti masuk ke cloud ataupun service, di mana ini ada pasti masuk ke jaringan juga. Nah, di sini bahwasanya nanti ada sensor. Nah, sensor. Nah, sensor ini memberikan indikator, terlepas nanti bacanya itu sensornya apa saja. Indikatornya stok, sama stok juga. Nah, stoknya itu nanti stok barang bahan 1, stok barang bahan 2, stok barang bahan. Nah, di sini kita asumsikan saja cuma. Misalkan ini ada pack tepung ya, pack tepung. Pack tepungnya ada 4 misalkan. Jadi 4 kilo lah anggap saja. Dengan kata lain robot ini tahu tuh. Dia tahu bahwasanya stok dia punya untuk tepung itu ada 4. Misalkan di sini ada juga apa ya, masuk akal ini. Saja misalkan ikan. Nah, ini kita asumsikan saja itu disusun per pack sudah. Ada 4 juga misalkan. Ini ada nanti X lagi toh. Nah, jadi si robot ini karena terkoneksi, di sini ada juga ada database-nya. Nah, makanya di sini apa? Database ini menyatakan stok barangnya seperti itu. Nah, nanti ada pengguna. Kelihatan nggak? Di sini kelihatan nggak? Kelihatan. Di sini ada pengguna, dia menggunakan smartphone. Smartphone ini pasti terkoneksi nanti ke cloud juga. Nah, servisnya itu pasti mengakses database-nya untuk melihat dari stok barang ini. Nah, dia menggunakan di sini Android. Ada aplikasinya. Jadi dia tahu ini berapa banyak. Nah, nanti dia kasih perintah. Jadi pakai smartphone ini dia kasih perintah ke sini untuk apa? Misalkan tolong ambilkan tepung. Jalan lagi nanti ngambil tepung 1. Dia deliver ke si chef-nya seperti itu. Kita asumsikan kita bikin skenario sendiri dalam sisi robot line follower itu membantu chef-nya. Seperti itu. Dengan kata lain kan, yang ini menggunakan smartphone basis Android yang terkoneksi pastinya ke internet seperti itu, yang melihat database ini bahwasanya bisa memasukkan data-data barang ini. Ini opsi pertama, dia pakai ini ya, dia pakai database ya. Nah, opsi kedua bisa jadi ketika kita masukkan ini slot ini ketika dia terindikasi tag ada barang, dia langsung memberikan notif ke bagian Androidnya. Makanya kita lihat nanti apa, tapi memang relevannya menggunakan database.
Tapi kalau menggunakan database tentunya kita harus punya platform lagi untuk mengentrikan. Kayak gitu, setidaknya si save ini juga. Jadi dia punya untuk meletakkan. Kayak gitu. Kalaupun tidak, kita lihat nanti skenario lainnya seperti itu. Jadi memang ini dia indikator adanya tepung 1, tepung 2 ataupun juga ikan 1, ikan 2. Tapi yang ini diperintahkan. Nah, cara dia memerintahkan ini kan opsinya salah satunya dengan basis IoT tadi kan digunakan smartphone toh. Nah, ini tinggal tadi dilihat lagi tinggal apakah relevan kita buat platform lain yang bisa diakses oleh si save-nya, atau yang ketika kita memberikan barangnya ke dalam slot-slot yang memiliki sensor, dia akan langsung memberikan notif ke smartphone-nya. Seperti itu. Ini contohnya seperti apa? Kayak kita pakai grafik batang. Jadi ketika sensor itu dikasih, ini akan terisi. Nah, seperti itu. Ketika dia, ini tampilan di gadgetnya nih. Ketika dia diambil, ini hilang, jadi putih lagi seperti itu. Nah, tapi ketika diminta lagi oleh save-nya, dia tekan, misalkan tepung, hilang lagi seperti itu. Yang ini mengambil, kayak gitu. Tapi balik-balik lagi, yang skenario ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalkan ada insight lain, bagaimana trigger dari asisten robot ini kepada si chef ini untuk mendeliver stok-stok yang dia minta, itu bisa. Jadi dengan kata lain ada kaitannya tetap dengan bagian magangnya. Tapi magang ini bedanya kan, ini kan cuma aplikasi web dengan database saja, terus nanti ada form untuk entry barang, terus nanti melihat jumlah barang, itu ataupun juga laporan. Selesai. Seperti itu. Nah, akan tetapi kalau seperti ini setidaknya minimal ada 2 aktor. Entah dari sisi petugas gudangnya dengan manajernya misalkan seperti itu. Itu saja.